Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengupas sejenak tentang jasad alien yang dipamerkan di Kongres Meksiko dan membuat heboh dunia. Seorang ahli UFO terkemuka, Jaime Maussan, membuat presentasi yang mengejutkan di Kongres Meksiko. Dia mengungkapkan penemuannya atas dua jasad makhluk yang diduga sebagai mumi alien pada sidang di Kongres Meksiko pada 12 September lalu. Dia seakan mencoba membuktikan bahwa memang ada kehidupan lain di luar bumi. Jasad alien di Meksiko itu juga disebut spesimen mumi yang tampak seperti persilangan antara manusia dan makhluk luar angkasa dari film E.T. Yang lebih aneh lagi, rongga internal jasad yang disebut alien Meksiko itu juga diduga berisi implan logam langka dan telur. Maussan juga bersaksi di bawah sumpah bahwa hampir sepertiga DNA mereka tidak diketahui dan spesimen tersebut bukan bagian dari evolusi terestrial kita. Namun keaslian tentang mumi ini dipertanyakan oleh kalangan ilmuwan. Dua mayat mumi. Dewan Perwakilan Rakyat Meksiko mengadakan sidang dengar pendapat tentang UFO selama lebih dari 3 jam pada tanggal 12 September 2023 lalu. Dalam sidang tersebut, jurnalis dan ahli ufologi Jose Jaime Maussan yang meyakini keberadaan UFO menunjukkan dua mayat mumi tersebut kepada anggota parlemen Meksiko. Kedua mayat ini dikemas dalam kotak kayu, berbadan kecil, masing-masing tangan hanya memiliki 3 jari dan muka rata. Maussan mengklaim bahwa kedua mayat mumi ini ditemukan pada tahun 2017 di gurun pasir pesisir Peru di Nazca yang terkenal dengan gambar sosok raksasa misterius yang digoreskan di tanah dan hanya bisa dilihat dari ketinggian. Namun asal-muasal lanskap Nazca lokal masih menjadi misteri hingga kini. Meskipun sebagian besar peneliti percaya garis Nazca dibuat oleh penduduk asli kuno, tetapi beberapa peneliti mengaitkannya dengan alien. Maussan mengatakan bahwa kedua mayat mumi ini adalah bukti kuncinya. Jika DNA menunjukkan bahwa mereka bukan manusia dan juga tidak ada makhluk seperti itu di dunia, maka kita harus menerima fakta ini. Dia mengatakan bahwa tes penanggalan radiokarbon yang dilakukan Universitas Otonom Nasional Meksiko menunjukkan kedua mumi itu telah berusia lebih dari 1000 tahun sejarahnya. Universitas Otonom Nasional Meksiko dijadwalkan mengeluarkan kembali pernyataan terkait tahun 2017 pada tanggal 14 September 2023. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa tes yang dilakukan oleh Laboratorium Nasional Spektrometri Massa dengan akselerator LEMA ketika itu hanya dimaksudkan untuk menentukan usia sampel. Kami tidak akan pernah menarik kesimpulan tentang asal-usul sampel, katanya. Di samping itu, Jose de Jesus Halke Benitez, Direktur Institut Ilmiah untuk Kesehatan Angkatan Laut Meksiko, menyebut sinar X, rekonstruksi 3 dimensi, dan analisis DNA telah dilakukan pada kedua mumi tersebut. Saya dapat menegaskan bahwa mayat-mayat ini tidak ada hubungannya dengan manusia, ucapnya. Diragukan. Menurut Associated Press, Maussan juga mengaku menemukan mayat makhluk non-bumi di Peru pada tahun 2017. Namun sebuah laporan dari kantor kejaksaan Peru menemukan jika mayat tersebut adalah boneka yang baru diproduksi dan dilapisi campuran kertas serta lem sintetis untuk meniru kulit. Hampir dapat dipastikan mayat-mayat tersebut adalah hasil buatan manusia, bukan mayat alien kuno seperti yang diklaim Maussan. Namun karena mayat yang disebutkan pada saat itu tidak dipajang di depan umum, sehingga tidak dapat menyimpulkan apakah mayat tersebut sama dengan mumi yang diserahkan ke Kongres Meksiko beberapa waktu lalu. Anggota Kongres Sergio Gutierrez Luna dari Partai Morena yang berkuasa menjelaskan bahwa Kongres belum mengambil sikap terhadap tesis-tesis yang diajukan dalam sesi yang berlangsung lebih dari 3 jam tersebut. Banyak ilmuwan juga mempertanyakan keaslian dari dua sosok yang disebut jasad alien ini.
Sementara itu, Julieta Fierro, peneliti di Institut Astronomi Universitas Otonom Nasional Meksiko, mengatakan banyak rincian tentang sosok-sosok alien tersebut tidak masuk akal. Fierro juga mengatakan klaim para peneliti bahwa universitasnya mendukung penemuan mereka adalah keliru. Tentu saja semuanya dibuat-buat, kata Fierro dikutip dari ABC. Selain itu, Fierro menyebut para ilmuwan akan membutuhkan teknologi yang lebih canggih daripada sinar X yang mereka klaim digunakan untuk menentukan apakah makhluk-makhluk itu adalah non-manusia. Melansir The New York Times, salah satu ahli astrobiologi terkemuka di Meksiko, Antigona Segura, juga menyatakan keraguannya terhadap pernyataan Maussan. Kesimpulan ini tidak didukung oleh bukti dan semua ini sangat memalukan, kata Segura. Mayat non-manusia ditemukan. Organisasi anti-pseudoscience, pemalsuan yang meyakinkan. Terkait dua sosok mumi yang diklaim sebagai mayat alien dan dipamerkan di Kongres Meksiko di atas, seketika menjadi topik hangat di internet. Namun ketika reporter menelusuri lebih lanjut informasi tersebut, ditemukan bahwa sejak setahun yang lalu, sebuah organisasi anti-pseudoscience membongkar hal tersebut. Kelompok anti-pseudoscience mengatakan bahwa yang disebut mayat non-manusia itu adalah pemalsuan belaka. Menurut kelompok tersebut, jasad tersebut adalah buatan manusia. 3 jari kecil dari jasad tersebut dibuat dengan merakit kembali tulang jari manusia, tulang metakarpal dan semacamnya. Demikian juga dengan kaki dari jasad tersebut juga disusun kembali dari tulang yang berbeda, bahkan salah satu bagiannya digergaji untuk memastikan keseragaman panjangnya. Tuai kecaman. Pemampangan dua jasad alien ini menuai kecaman keras dari dunia internasional. Para pengkritik menyebutnya sebagai aksi cari sensasi yang tidak berdasar. Gambar-gambar yang menunjukkan dua makhluk kecil dan rapat dengar pendapat soal UFO di gedung Kongres Meksiko itu pertama kali digelar di negara itu memicu kehebohan internasional dan mengundang kecaman luas. Mantan pilot Angkatan Laut Amerika Serikat Ryan Graves yang juga menghadiri rapat dengar pendapat di Kongres Meksiko itu melontarkan kritikan atas apa yang dipamerkan Maussan. Graves sendiri hadir untuk membagikan pengalaman pribadinya dengan penampakan fenomena anomali tak teridentifikasi atau UAP. Presentasi kemarin merupakan langkah mundur yang besar terhadap isu ini. Saya sangat kecewa dengan aksi yang tidak berdasar ini, kata Graves. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Peru Leslie Ortiga dalam tanggapannya menegaskan tidak ada lembaga ilmiah di negaranya yang mengidentifikasi jasad itu sebagai makhluk bukan manusia. Ortega justru mempertanyakan bagaimana spesimen itu bisa meninggalkan Peru dan dipamerkan di Meksiko. Ada laporan kriminal dari Kementerian Kebudayaan terhadap beberapa orang yang memiliki hubungan dengan pria-pria ini, ucap Ortega kepada wartawan setempat, merujuk pada Maussan dan rekan-rekannya. Apakah alien benar-benar eksis itu adalah isu yang sudah lama dibicarakan manusia. Hal itu seharusnya dibuktikan dulu oleh jurnal ilmiah atau organisasi akademis yang berwenang sebelum dipublikasikan. Memamerkan mayat alien kepada politisi di Kongres Meksiko pasti akan membuat orang mempertanyakan keaslian dan keilmiahannya. Perusahaan media streaming asal Amerika Serikat yang fokus pada topik panas seperti spiritualitas, okultisme, dan fenomena paranormal ini sangat tertarik dengan mayat alien temuan Maussan. Dengan dana bantuan dari Gaia Group, sebuah tim ahli terbang ke Peru untuk melakukan penyelidikan terhadap mayat alien tersebut. Namun di antara anggota tim ahli dari Gaia Group ada dokter gigi, ahli bedah plastik, dan ahli lainnya. Tetapi tidak ada arkeolog, paleontologi, antropolog, atau peneliti mumi yang serius. Dengan demikian, sekelompok ahli yang tidak profesional ini akhirnya menarik kesimpulan ilmiah bahwa sosok mumi di atas memang berasal dari bentuk kehidupan non-manusia. Masa lalu Jaime Maussan, penemu mumi alien, terungkap.
Menurut The Time Weekly, Jaime Maussan mengaku telah menjadi jurnalis dan ahli ufologi selama lebih dari 50 tahun dan seorang penggemar yang selalu mencari keberadaan alien. Sosok Jaime Maussan yang membawa jasad diduga alien tersebut dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Ia mempunyai rekam jejak palsu mengenai UFO sebelum adanya penemuan jasad alien baru-baru ini. Video yang diunggah ke YouTube melalui akun Gaia.com ini sempat membuat heboh di media sosial, namun kemudian akhirnya terbukti sebagai mumi anak-anak manusia. Pada tahun 2019, ia membuat film dokumenter berjudul Maussan's UFO Files, menceritakan kisah pencariannya atas insiden UFO paling kontroversial dalam sejarah Meksiko. Channel yang dioperasikan Maussan di YouTube bernama Maussan TV yang memiliki hampir 1 juta subscriber dan tugasnya adalah mempublikasikan video di Gaia.com. Sebagai informasi, Gaia.com adalah layanan streaming video on demand media alternatif Amerika yang didirikan oleh Zeljko Orsavi. Gaia telah dikritik sebagai pusat teori konspirasi dengan konten yang menampilkan ahli teori konspirasi Inggris David Icke. Gaia.com, situs video yang dikenal sebagai basis teori konspirasi ini, menerapkan sistem berlangganan keanggotaan yang mengenakan biaya tahunan sebesar $99 atau sekitar 1,5 juta rupiah per orang dan menyediakan video tentang fenomena paranormal dan topik supranatural. Perusahaan induk di balik situs web tersebut, yakni platform video Gaia Inc., adalah sebuah perusahaan terdaftar dengan nilai pasar $52 juta AS. Di banyak negara atau wilayah, bisnis Gaia.com berkembang pesat. Statistiknya menunjukkan pendapatan Gaia Inc. pada tahun 2002 meningkat 3,0% year on year menjadi $82 juta AS dengan margin laba kotor setinggi 86,7%. Per 31 Desember 2022, jumlah anggota yang berlangganan di platform video perusahaan tersebut mencapai 759.000. Namun agar terus berkembang, pengeluaran iklan Gaia Inc. telah melebihi 120% pendapatan sepanjang tahun sehingga menghasilkan kerugian bersih keseluruhan sebesar $3,1 juta AS pada tahun 2022. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.